Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Kakak Ice, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kabar baik. Ya, luar biasa. Anugerah Tuhan yang boleh kita rasakan dalam kehidupan kita adik-adik. Nah, adik-adik, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan untuk datang beribadah kepadanya. Nah, adik-adik, mari mempersiapkan Alkitab dan persembahan kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Rumah Tuhan. Bersihnya seperti ku jaga hatiku. Rumah Tuhan, rumah doaku, ku jaga indahnya seperti ku jaga jiwaku. Takkan ku biarkan kau tak terawat, takkan ku biarkan ada yang merusakkan. Rumah Tuhan, rumah doaku, ku jaga bersihnya seperti jaga hatiku. Rumah Tuhan, rumah doaku, ku jaga indahnya seperti ku jaga jiwaku. Adik-adik, mari kita melipat tangan, sama-sama menutup mata. Kita akan satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang kekal, Bapa yang kami sapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur ya Bapa untuk segala kasih anugerah-Mu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami datang beribadah kepadamu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menaungi setiap hati dan pikiran kami, sehingga apa yang menjadi ibadah kami ini Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan, hingga selesainya ibadah kami hari ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Segala kuasa setan atau kuasa apapun yang mengganggu ibadah kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Roh Kudus yang Manis. Pelayanan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, oleh karena kasih dan setia-Mu yang selalu nyata dalam sepanjang hari kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada
Saat ini ada firman-Mu ya Tuhan, yang akan kami baca, yang akan kami renungkan bersama. Tetapi Tuhan Yesus tahu kami adalah manusia-manusia yang berdosa ya Tuhan. Kami tidak akan mampu memahami, bahkan mempraktekkan firman-Mu ini dalam sepanjang hari kehidupan kami, jikalau Tuhan jauh daripada kami. Olehnya itu ya Tuhan, turunlah Engkau dan kuasa Roh Kudus-Mu memberkati kami satu persatu ya Tuhan. Biarlah firman kebenaran-Mu ini boleh kami pahami, boleh kami tanamkan dalam hati dan pikiran kami, serta boleh kami praktekkan dalam sepanjang hari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Amin. Ya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, adik-adik dengar ya cerita ilustrasi dari kakak yang akan kakak sampaikan. Ada seorang anak perempuan bernama Sisi. Suatu kali, Sisi mendapatkan informasi dari gurunya bahwa besok akan diadakan kegiatan di Banting Murung. Nah, mendengar hal tersebut, Sisi bingung karena Sisi tidak tahu bagaimana caranya agar tiba di tempat itu. Karena Sisi tidak tahu di mana tempatnya. Kebingungan tersebut Sisi terus bawa bahkan sampai di rumahnya. Sisi terus diam karena dia bingung bagaimana caranya agar dia tiba di lokasi Banting Murung. Dan melihat hal tersebut, Mama Sisi menghampiri Sisi dan berkata, Kenapa Ki Nak? Dari tadi diam-diam terus. Begini Mama, tadi di sekolah guruku bilang kalau besok ada kegiatan di Banting Murung. Tapi bingung Kak Mak, bagaimana Dik caraku ke sana karena tidak ku tahu tempatnya. Astaga, Mama tahu je tempatnya Nak. Besok Mama antar Ki ke sana. Serius Ki Mak? Ye, senangku. Terima kasih Mama. Dan akhirnya Sisi pun tiba di lokasi Banting Murung keesokan harinya. Adik-adik, apakah adik-adik juga pernah mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Sisi? Misalnya ketika dalam keadaan kesulitan, atau bingung, ragu, cemas, atau hal sebagainya, tetapi ada orang yang siap membantu adik-adik atau bahkan mengarahkan adik-adik. Nah, hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang seseorang yang juga mengalami pengalaman yang sama. Nah, siapakah orang itu dan bagaimana kisahnya? Mari kita membuka kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kita akan baca bersama-sama. Lembaga Alkitab memberi judul Abram dipanggil Allah. Firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu
orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Amin. Orang itu adalah Abram. Abram pada saat itu berumur 75 tahun dan Sarai istrinya berumur 65 tahun. Pada suatu hari Tuhan berbicara kepada Abram dan memberinya sebuah perintah. Inilah percakapan antara Abram dan Tuhan. Abram, "Ya Tuhan, ini saya." dengarlah. Hari ini aku memerintahkan engkau untuk pergi dari negeri ini. Engkau harus meninggalkan sanak saudaramu. "Baik Tuhan, tetapi kemana saya harus pergi?" Aku akan menunjukkan kepadamu kemana engkau pergi. Engkau akan kuberkati. Engkau akan memiliki anak yang banyak. Engkau juga akan dikenal oleh banyak orang, dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. "Baik Tuhan, saya percaya pada Tuhan. Meskipun perintah Tuhan ini tidak mudah, tetapi saya akan melakukannya." Dalam perintah tersebut, Abram tidak tahu di mana tempat yang dimaksud Tuhan. Tetapi Abram tetap yakin dan percaya kepada Tuhan, sehingga Abram tetap melakukan perintah Tuhan, serta mengajak istri dan juga keponakannya yaitu Lot. Lalu Bapak Abram dan Ibu Sarai membawa segala harta bendanya. Kemudian pergilah Bapak Abram disertai para pelayannya dan juga Lot keponakannya. Mereka terus berjalan sampai jauh. Bapak Abram tidak takut tersesat, padahal ia sama sekali belum tahu tempat yang akan ditujunya. Bapak Abraham percaya bahwa Tuhan senantiasa menunjukkan jalan yang harus dilalui dirinya dan keluarganya, dan Abram berjalan bersama Tuhan. Dan akhirnya mereka sampai di tanah Kanaan. Ketika berhenti, Tuhan berfirman akan memberikan tanah Kanaan ini kepada keturunan Abram. Kemudian Abram mendirikan sebuah mezbah bagi Tuhan di sebelah timur Betel. Adik-adik, dalam kisah tadi kita dapat mengetahui bahwa Abram tidak ragu untuk melakukan perintah Tuhan. Abram tidak ragu untuk melakukan perjalanan yang jauh meskipun Abram tidak tahu di mana tempatnya. Kenapa? Karena Abram yakin kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, dan bahkan Abram percaya bahwa Abram berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, adik-adik, hal yang sama pun diharapkan oleh Tuhan kepada adik-adik dan kakak, bahwa dalam menjalani kehidupan ini, apapun yang terjadi, adik-adik perlu ingat bahwa Tuhan bersama dengan adik-adik dan kakak. Tuhan berjalan bersama adik-adik dan kakak. Dan bahkan tidak terasa kita akan memasuki tahun ajaran yang baru. Mungkin sebagian adik-adik ada yang memasuki TK, SMP, SD, ya. Nah, kedepannya ini kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi dengan adik-adik dan kakak. Nah, tetapi percaya bahwa lewat firman Tuhan hari ini mengajarkan dan mengingatkan kepada kita bahwa dalam menjalani hari-hari ke depan ini kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi tidak perlu ragu, tidak perlu takut, khawatir atau sebagainya,
karena Tuhan berjalan bersama dengan kita. Amin untuk firman Tuhan. Adik-adik, kita akan melihat teman-teman kita yang luar biasa dan tetap setia untuk mengerjakan tugasnya. Kita lihat. Bu Guru, kakak-kakak juga. Saya Mesia. Saya akan menghafal hafalan yang diberikan oleh Bu Guru dan kakak, yaitu terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-29 bagian B yang berbunyi demikian. Kita harus lebih taat pada Allah daripada kepada manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin, dadah. Halo teman-teman, halo Ibu Guru, saya mau hafalkan ayat hafalan Kisah Para Rasul 5 ayat 29b berbunyi demikian. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nama saya Novita Dewi. Saya mau menghafalkan ayat hafalan saya, yaitu Kisah Para Rasul 5 ayat 29 bagian B yang berbunyi demikian. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Terima kasih Bu Guru, semoga Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye. Hai teman-teman, nama saya Elona. Saya dari Dapur 8. Saya akan menghafalkan Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-29b berbunyi demikian. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dadah teman-teman, tetap semangat. Selamat sore Bu Guru, nama Sentan Karyapa. Saya mau menghafalkan ayat hafalan saya yang terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 29 bagian B yang berbunyi demikian. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Terima kasih, semoga Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo Bu Guru dan teman-teman, saya Dela dari Dapur 8. Sekarang saya akan menghafalkan Kisah Para Rasul 5 ayat 29b yang berbunyi demikian. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Sekian, terima kasih. Dadah Bu Guru dan teman-teman. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman, saya Aldo dari Dapur 8. Saya akan menghafalkan Kisah Para Rasul 5 ayat 29b yang berbunyi demikian. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Terima kasih Bu dan teman-teman. Bye-bye. Teman-teman, perkenalkan nama saya Fani. Saya akan menghafalkan hafalan saya, yaitu Kisah Para Rasul 5 ayat 29b yang berbunyi demikian. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Terima kasih. Adik-adik, untuk tugas minggu ini kakak bagi menjadi 2 kelas ya. Untuk kelas kecil, yaitu umur 8 tahun ke bawah, akan menghafal kitab Ibrani pasal 13 ayat 5c. Kakak ulangi, untuk anak kecil umur 8 tahun ke bawah dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 5c. Yaitu bunyinya, Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan saya. Kakak ulangi, kitab Ibrani pasal 13 ayat 5c, bunyinya ikuti gerakan kakak ya. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan saya. Ganti kata saya dengan namanya adik-adik. Misalnya kayak kakak Chelsea, kakak Ita ya. Jadi kata saya kakak ganti dengan kakak Ita. Kita ulangi ya. Ibrani pasal 13 ayat 5c berbunyi, Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan Ita. Dan untuk anak tanggung, dari kitab Ulangan pasal 31 ayat 8a. Kitab Ulangan pasal 31 ayat 8a. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Adik-adik, khusus untuk anak tanggung itu usia 9 sampai
12 tahun, kalian memiliki pilihan tugas. Yang satu tadi ayat hafalan, yang kedua adalah tugas kalian untuk membantu Rory yang lupa jalan menuju ke rumahnya. Di mana di rumahnya itu ada menunggu neneknya. Jadi adik-adik semua bantu Rory untuk menemukan jalan ke rumahnya. Nah, file ini kakak akan share ke kalian, kakak akan bagikan, dan buat kalian yang punya print, untuk print gambarnya, kemudian isi jalan, ya, isi jalannya, jalan yang mana yang harus dilalui oleh Rory, kemudian kalian foto lalu kirim ke guru sekolah minggunya. Terima kasih, Tuhan berkati. Adik-adik, sesuai dengan firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada hari ini, yang mengajarkan kita bahwa adik-adik harus yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan akan ada dalam kehidupan kita, asalkan kita selalu berjalan bersama Tuhan. Nah, adik-adik, untuk merespon pembacaan firman Tuhan hari ini sekaligus mengiringi persembahan kita, mari kita mengangkat pujian Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Adik-adik, saatnya kita akan doa syafaat. Semua duduk tenang, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk cinta, untuk perlindungan, penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih juga Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami baca, yang kami boleh pelajari bersama, yang mengajarkan kepada kami dan mengingatkan kami bahwa kami senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Kami tidak sendiri dalam menjalani kehidupan ini Tuhan, karena Tuhan bersama dengan kami. Kiranya firman-Mu ini Tuhan tidak hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tetapi betul-betul dapat kami pahami, dapat kami ingat, dan bahkan oleh Roh Kudus-Mu kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan syukur kami. Engkau berkati sehingga persembahan kami ini dapat berguna bagi gereja dan pelayanan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang boleh mengikuti ibadah pada hari ini. Engkau berkati kehidupannya, berkati adik-adik dalam masa liburan, dan bahkan adik-adik akan masuk kembali belajar seperti biasa. Karena itu Tuhan, baik kami belajar online maupun offline, tetap Engkau berkati kami, memberikan kami semangat, memberikan kami hikmat, kepintaran, agar kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik sebagai siswa dan juga sebagai seorang anak untuk orang tua kami. Terima kasih Tuhan, terus juga memberkati orang tua kami, memberikan kesehatan, kekuatan, memberkati setiap pekerjaan dan bahkan kegiatan dari orang tua kami.
Kami juga berdoa buat gereja, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau terus berkati, berikan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Ampuni salah dan dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyi sekali lagi, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair salju, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair salju, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Akhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kepadamu, karena Engkau telah membimbing menyertai kami dalam peribadahan kami saat ini. Terima kasih atas waktu yang Kau berikan Tuhan. Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu, kehidupan kami selanjutnya, kehidupan kami seminggu yang akan datangnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu membimbing menyertai kami dalam aktivitas kami setiap hari ya Tuhan, meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 pada saat ini. Tuhan Yesus, tolong lindungi kami ya Tuhan. Biarlah apapun yang kami lakukan itu semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, sambut sempurnakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoain kepadamu. Amin. Demikian ibadah kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap tinggal di rumah, dan sampai jumpa di ibadah sekolah minggu berikutnya. Shalom.